kita hormati keputusan MK ya. Nanti urusan-urusan klausul apa dan lainnya tanya ke MK, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Buat sekali-sekali penggugatnya ya diwawancara gitu loh ya. Sering berstatement banyak yang memberikan penawaran. Gitu loh. Ya silahkan memberikan penawaran. Tapi ya tunggu keputusan saya juga dong. Ya. Selama ini memang Mas Gibran tidak ambil keputusan gitu ketika dapat pinangan itu. Saya sendiri kan tidak pernah mengajukan diri. Iya. Dari sana mengajukan ini sebagai ini, dari sana mengajukan ini sebagai ini. Sejumlah pihak pun sudah menggadang-gadang Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang sudah mengusung Ganjar Pranowo. Apakah dengan putusan MK ini akan menjadikan Gibran semakin dilirik oleh Prabowo ataupun Ganjar untuk jadi cawapres? Tim Liputan Kompas TV. Peluang Gibran Rakebuming Raka semakin terbuka lebar untuk menjadi bacawa pres pasca putusan MK. Apakah putusan MK ini akan menjadikan Gibran semakin dilirik oleh Prabowo ataupun Ganjar untuk dijadikan sebagai sosok cawapres? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Puskapol dari Universitas Indonesia, Mbak Huria, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mbak Huria. Waalaikumsalam, salam sehat Mas Yasir. Putusan MK buka jalan Gibran untuk menjadi cawapres. Anda melihatnya seperti apa? Ya saya kira ini sudah terbaca sejak awal ya. Karena putusan MK yang kita saksikan sore ini gitu ya, itu adalah titik kulminasi gitu dari upaya-upaya yang selama ini memang dilakukan oleh politisi gitu ya, oleh aktor elektoral untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara melakukan rekayasa kompetisi elektoral, baik itu secara politik maupun secara legal formal gitu ya, lewat jalur Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ya antara heran tapi juga tidak heran gitu ya. Dan saya kira publik juga sudah menduga ini sebenarnya sejak awal gitu. Oke, jadi kemudian akhirnya membuka jalan buat Gibran, putra Presiden Joko Widodo yang juga saat ini kader PDIP ini maju menjadi cawapres. Apa yang Anda lihat, langkah apa yang nantinya mungkin akan diambil oleh Gibran pasca putusan MK ini menurut Anda? Ya sejak awal kan kita tahu ya bahwa ada motivasi politik yang sangat besar gitu ya di balik gugatan yang disampaikan oleh banyak pihak gitu ya ke MK. Ini tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk memuluskan gitu ya jalan Gibran menjadi cawapres. Bahwa kemudian Gibran tidak mengajukan sendiri itu sudah pasti gitu ya. Politisi kan tidak pernah menggunakan tangannya sendiri di depan umum. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, prediksi yang paling kelihatan ke depan adalah bahwa Gibran gitu ya tidak punya hambatan regulasi lagi untuk menjadi cawapres. Entah itu menjadi cawapresnya Prabowo ataupun juga menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Nah sekarang ini yang akan kita lihat itu adalah bagaimana kemudian kedua kubu ini gitu ya akan bermanuver gitu dengan adanya putusan MK. Karena kepada siapapun Gibran kemudian dipasangkan, menurut saya ini juga menjadi keuntungan politik gitu ya yang memang sudah diincar sejak awal. Oke, kalau berbicara soal manuver nih Mbak, dari kalau kubu Prabowo sendiri kan selalu dalam tanda kutip pepet Gibran gitu untuk jadi bacawa pres, bahkan Prabowo sendiri terang-terangan mengatakan bahwa ini adalah kehendak rakyat bukan kehendak elektoral. Begitu. Kalau Anda melihatnya ini nanti manuver politiknya akan seperti apa dari Prabowo maupun dari kubu Ganjar Pranowo? Ya, kalau dari Prabowo kan memang sudah jelas sekali ya. Ini kalau saya melihat begini, kenapa kemudian sangat ngotot gitu ya mendekati Jokowi, mendekati keluarga Jokowi. Pertama memang hitung-hitungan politik gitu ya. Ada kalkulasi di mana Prabowo ya termasuk juga sebenarnya Ganjar melihat efek Jokowi ini masih sangat penting ya untuk mendulang suara, termasuk juga anak-anaknya. Dan ini kan memang sudah teruji pada saat pilkada lalu misalnya mereka dengan mudah gitu ya memenangkan kompetisi pilkada, baik itu Gibran maupun juga Bobi gitu ya, menantunya Pak Jokowi.
Nah, hitung-hitungan yang saya lihat sekarang gitu ya dilakukan oleh partai politik. Kalau bisa menggandeng Gibran, maka ini ada legitimasi gitu ya politik bahwa dukungan Pak Jokowi ini sudah pasti akan didapatkan gitu ya. Dan minimal sekali misalnya masih ada juga kelompok pemilih ya, sebagian besar pemilih yang melihat ke arah mana sebenarnya Pak Jokowi akan mendekat gitu ya. Pak Jokowi itu akan berpihak kepada siapa gitu. Jadi ini memang betul-betul ambisi gitu ya untuk memenangkan kompetisi 2024 karena kompetisinya begitu ketat. Kita lihat ya sebenarnya kan memang di antara 3 pasangan calon ini belum ada gitu ya yang punya suara yang cukup aman. Hitung-hitungannya kan masih di bawah 50% semua. Sehingga posisi cawapres, siapa yang menjadi cawapres itu sangat menentukan, dan saya kira disinilah kemudian gitu ya Gibran dianggap sebagai sosok yang punya popularitas dan elektabilitas yang mengerek gitu ya, mampu mengungkit suaranya Prabowo atau suaranya Ganjar Pranowo. Nah, ini berarti tidak hanya Prabowo Subianto ya, tapi juga Ganjar Pranowo begitu. Kalau dari PDIP sendiri, kalau kita lihat saat ini kan memang tidak terang-terangan begitu ingin menggaet ataupun meminang Gibran untuk dijadikan sebagai cawapresnya Ganjar. Anda melihatnya nanti langkah dari PDIP ini seperti apa terhadap Gibran yang sampai saat ini masih kader PDIP? Ya, kalau kita lihat tren waktu 2014 lalu ya Mas Yasir ya, kan memang ada logika yang berbeda sebenarnya gitu ya. Apa yang menjadi pilihan, preferensi pilihan partai sebenarnya bisa jadi awalnya berbeda. Dulu juga gitu kan, Pak Jokowi bukan menjadi preferensi utamanya Ibu Megawati gitu ya pada saat 2014. Tetapi ketika ada desakan, ada dorongan yang begitu kuat dari bawah, juga partai punya ambisi gitu ya untuk memenangkan politik elektoral, maka kemudian pragmatismenya akan kelihatan gitu. Dan saya kira berkaca dari pengalaman 2014 lalu, bukan tidak mungkin misalnya ya karena memang sudah tidak ada lagi halangan bagi Gibran gitu ya untuk menjadi cawapres. Sekarang ini tinggal negosiasi dan dulu-duluan mana aja gitu ya. Apakah Prabowo yang memang dari awal sudah declare gitu ya mau meminang Gibran, atau ya PDIP yang tidak mau kehilangan kadernya, tidak mau kehilangan suaranya, akan buru-buru menggait Gibran. Apalagi secara formal gitu ya saat ini kan Gibran memang masih menjadi kader PDIP gitu ya. Tetapi satu hal yang menurut saya juga tidak bisa kita nafikan adalah ambisi dan juga kepentingan dari keluarganya Jokowi sendiri gitu ya Mas Yasir. Jadi ini bukan hanya soal ada Prabowo ya yang begitu ngotot, begitu ingin gitu ya meminang Gibran, tapi kita juga bisa melihat gitu ya bagaimana manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Oke, berarti Anda melihatnya Gibran ini setelah putusan MK ini sama-sama dilirik baik oleh kubu Prabowo maupun kubu Ganjar begitu, sehingga kartunya sekarang ada di Gibran. Kira-kira saya mau milih yang mana ya? Begitu ya Mbak? Betul sekali, dan ini jadi ya akhirnya jadi bergening politik gitu kan, karena siapapun yang meminang lagi-lagi kemudian hasrat untuk melanggengkan kekuasaan gitu ya melalui penerusnya itu akan bisa tercapai gitu. Karena tuh juga sebenarnya kalau kita lihat ya antara Prabowo dan Ganjar ini kan sama-sama menjanjikan kelanjutan dari Jokowi gitu ya. Jadi ada dua pilihan yang sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, tapi orangnya berbeda. Baik. Jadi, saya kira akhirnya kondisinya nih seperti ini gitu ya. Ada di satu sisi ada keinginan dari partai politik untuk memenangkan kompetisi elektoral yang memang tingkat persaingannya begitu ketat dan tidak pasti. Baik. Yang kedua juga ada ambisi dari Jokowi gitu ya untuk melakukan kekuasaannya melalui tangan anak-anaknya. Baik, kita nantikan ya seperti apa langkah politik yang diambil oleh Gibran pasca putusan MK yang tampaknya membuka jalan nih bagi Gibran untuk menjadi cawapres. Terima kasih Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia Mbak Huriah telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak.